Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Aufa Salsabila dari kelas 11 MIA 2 akan menceritakan perjalanan hidup Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 dan meninggal di Iskandariyah, Mesir pada tanggal 11 Juli 1905 pada umur 55 atau 56 tahun. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Muhammad Abduh termasuk keluarga petani sedang. Ayahnya bernama Abduh Khairullah, penduduk Kampung Nasr, daerah Subrakhit dari Provinsi Buhairah, Mesir bawah. Karena tindakan-tindakan penguasa negerinya, ayahnya meninggalkan kampung halamannya untuk menuju Provinsi Garbiyah, dan di sana ia menikah dengan Junainah, seorang wanita terpandang di kalangan familinya, sebagaimana dengan Abduh Khairullah sendiri seorang yang terpandang. Dari Junainah tersebut lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun 1849 Masehi dan diberi nama Muhammad Abduh. Setelah tinggal di Provinsi Garbiyah, Abduh Khairullah dengan keluarganya pulang ke kampung halamannya yang semula, di mana ia kemudian kawin lagi dengan seorang wanita lain dan dari istri ini pun lahir anak-anaknya. Dengan demikian, maka Muhammad Abduh hidup dalam satu rumah yang didiami oleh banyak istri dan anak-anak yang berlainan ibunya. Keadaan rumah tangga yang semacam ini besar pengaruhnya terhadap pikiran Muhammad Abduh tentang perbaikan masyarakat Mesir. Kemudian pada tahun 1862, Muhammad Abduh belajar agama di Masjid Syekh Ahmad di Tanta. Semula ia sangat enggan belajar, tetapi karena dorongan dari pamannya, Syekh Darwis Qadar, Muhammad Abduh akhirnya dapat menyelesaikan pelajarannya di Tanta. Pada tahun berikutnya, ia pergi ke Kairo dan terus menuju ke Masjid Al-Azhar untuk hidup menjadi seorang sufi. Akan tetapi kemudian kehidupan ini ditinggalkan karena anjuran pamannya itu pula. Pada tahun 1872 Masehi, Muhammad Abduh berhubungan dengan Jamaluddin Al-Afghani untuk kemudian menjadi muridnya yang setia. Karena pengaruh gurunya tersebut, ia terjun ke dalam bidang kewartawanan pada tahun 1876 Masehi. Setelah menamatkan pelajaran di Al-Azhar dengan mendapat ijazah alimiyah, ia diangkat menjadi guru di Darul Ulum. Akan tetapi karena sebab yang tidak diketahuinya, ia dibebaskan dari jabatannya itu dan dikirim ke kampung halamannya. Sedangkan Jamaluddin sendiri diusir dari Mesir. Pada tahun 1880 Masehi, Muhammad Abduh dipanggil oleh kabinet Partai Liberal Bebas Ahrar untuk diserahi kepala jabatan surat kabar Al-Waqi'ul Masriyah, dan karena pimpinannya yang baik dalam surat kabar tersebut, ia menjadi perbincangan banyak orang. Meskipun tujuan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh adalah sama, yaitu pembaharuan masyarakat Islam, namun cara untuk mencapai tujuannya itu berbeda. Kalau yang pertama menghendaki revolusi, maka yang kedua memandang bahwa resolusi dalam bidang politik tidak akan ada artinya sebelum ada perubahan mental secara berangsur-angsur. Pemberontakan Irabi Pasha di Mesir telah mengakhiri kegiatan Muhammad Abduh karena pada akhir tahun 1882 Masehi ia diusir dari Mesir. Karena itu, ia pergi pertama-tama ke Beirut, kemudian pada awal 1884 Masehi, ia pergi ke Perancis dan di sana ia bertemu lagi dengan Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian di Perancis, Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani mendirikan organisasi yang kemudian juga mereka menerbitkan majalah Al-Urabi Wusqa, yang anggotanya adalah orang-orang militan dari India, Mesir, Syria, dan Afrika Utara, dan mendorong umat Islam mencapai kemajuan. Perkumpulan Urwatul Wusqa menerbitkan Al-Urwatul Musqa yang berhaluan keras terhadap pemerintah penjajah Barat. Akhirnya majalah itu tidak boleh beredar di Prancis.
Pada tahun 1885, ia pergi ke Beirut dan mengajar di sana. Di Beirut, kegiatannya dialihkan kepada bidang pendidikan dan ia mulai mengajar serta mendalami ilmu-ilmu keislaman dan Araban. Di antara hasilnya ialah buku Ar-Raddu 'alat Dahriyin atau bantahan terhadap orang-orang materialistis pada tahun 1886 Masehi, terjemahan dari buku berbahasa Parsi karangan Jamaluddin Al-Afghani, dan buku Syahrul Balaghah pada tahun 1885 Masehi, kemudian Syarah Manamat Badi' Az-Zaman Al-Hamazani pada tahun 1889 Masehi. Kemudian pada akhirnya, atas bantuan teman-temannya di antara seorang Inggris pada tahun 1888, ia kemudian diizinkan pulang ke Kairo. Di sini ia kemudian diangkat sebagai hakim pada pengadilan negeri di kota Banha, ibu kota provinsi Qalyubiyah. Kemudian pindah ke pengadilan negeri Zakakik, negara Abidin dalam kota Kairo. 2 tahun kemudian ia diangkat menjadi hakim tinggi pada pengadilan tinggi Pengadilan Banding Mahkamah Al-Isti'naf Court Appeal. Di antara hasil pekerjaannya dalam bidang pengadilan agama Al-Mahkamah Asy-Syar'iyyah yang dirangkum dalam bukunya Taqriq fi Islahil Mahakimis Syar'iyyah. Kemudian pada tahun 1899 ia diangkat sebagai mufti Mesir dan jabatan ini diemban sampai ia meninggal pada tahun 1905 dalam usia kurang lebih 56 tahun. Pada tahun itu juga, tahun 1899 Masehi, ia menjadi anggota Dewan Perundang-undangan Parlemen yang merupakan fase permulaan kehidupan parlementer di Mesir. Pada tahun 1894 Masehi, ia menjadi anggota pimpinan tertinggi di Al-Azhar yang dibentuk berdasarkan anjurannya. Dan di sini yang mana beliau telah banyak memberikan kontribusi bagi pembaharuan Mesir. Dan juga Muhammad Abduh bukan hanya mengadakan pembaharuan tetapi juga aktif memberikan pelajaran. Pada musim panas tahun 1903 Masehi, ia pergi ke Inggris. Kali ini bukan untuk maksud-maksud politik, melainkan khusus untuk mengadakan tukar pikiran dengan filosof Inggris yang terkenal, yaitu Herbert Spencer. Sungguh pun pertemuan ini tidak berlangsung lama, karena kesehatan Spencer tidak mengizinkan. Namun pertemuan ini telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Muhammad Abduh. Selanjutnya saya akan menceritakan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Dialah penganjur yang sukses dalam membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntunan zaman modern. Walaupun pada saat itu ia diserang oleh orang-orang yang memandang bahwa pembaharuan dan pendapat-pendapatnya membahayakan kaum muslim. Musuh-musuhnya sendiri sangat diragukan kebersihan niat mereka dan kebersihan pribadinya dan pembelaan terhadap agama ini. Dia yakin bahwa apabila Al-Azhar diperbaiki, kondisi kaum muslimin akan membaik. Menurutnya, apabila Al-Azhar ingin diperbaiki, pembenahan administrasi dan pendidikan di dalamnya pun harus dibenahi. Kurikulum diperluas mencakup sebagian ilmu-ilmu modern sehingga Al-Azhar bisa berdiri sejajar dengan universitas-universitas lain di Eropa dan menjadi pelita bagi kaum muslimin pada zaman modern. Menurut Muhammad Abduh, ada 4 segi yang pokok terkait dengan pemikiran pembaharuannya, yaitu sebagai berikut. 1. Segi politik dan ketanah-airan. A. Arti tanah air. Muhammad Abduh menggariskan kedudukan tanah air dengan adanya hubungan erat dari seseorang warga negara dengan tanah airnya. Ada 3 hal yang mengharuskan seseorang cinta, gairat, dan mempertahankan tanah airnya, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai tempat kediaman yang memberikan makanan, perlindungan, dan tempat tinggal keluarga dan sanak saudara.
2. Sebagai tempat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kedua-duanya menjadi poros dasar kehidupan politik. 3. Tempat mempertalikan diri di mana seseorang akan merasa bangga atau terhina karenanya. B. Demokrasi dan pemerintahan. Demokrasi yang selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai masyarakat di tingkat elit, politik tidak pernah lepas dari kata demokrasi. Demokrasi yang diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka sebagai masyarakat. Prinsip demokrasi harus dipegang bersama baik oleh penguasa maupun rakyat biasa. Sejarah Islam menjadi bukti betapa kuatnya demokrasi yang dipegang oleh kaum muslimin pada masa-masa pertama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah radhiyallahu anhu dan kaumnya ketika ia berkata di hadapan mereka, "Wahai kaum muslimin, barang siapa melihat suatu penyelewengan dari diriku, hendaklah ia meluruskannya." Maka berdirilah seorang dari mereka seraya berkata, "Demi Tuhan, kalau kami dapati pada diri Tuhan suatu penyelewengan, maka kami akan luruskan dengan pedang kami." Berkatalah Umar radhiyallahu anhu, "Alhamdulillah, Tuhan telah menjadikan di antara kaum muslimin orang yang sanggup meluruskan penyelewengan Umar dengan pedangnya." Menurut Muhammad Abduh, kalau prinsip demokrasi menjadi kewajiban bagi rakyat dan penguasa bersama-sama, maka kewajiban pemerintah terhadap rakyat ialah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dengan bebas dan dengan cara yang benar, agar dapat mewujudkan kebaikan dirinya dan masyarakat. 2. Segi kemasyarakatan. Dalam segi kemasyarakatan, ia membicarakan dua hal, yaitu A. Jiwa bersama. Menurut Muhammad Abduh, jiwa bersama dalam suatu umat harus diperkuat. Sebaliknya, jiwa individualisme harus dikikis habis. Jalannya tidak lain hanyalah pendidikan yang didasarkan atas ajaran-ajaran Islam sebagai pendidikan yang benar. B. Kelemahan-kelemahan masyarakat Mesir. Muhammad Abduh membicarakan kelemahan-kelemahan masyarakat Mesir yang sedikit banyaknya menjadi kelemahan masyarakat Islam dunia timur juga. Ada 5 kesalahan masyarakat Mesir menurut Muhammad Abduh, yaitu sebagai berikut. 1. Pembicaraan masyarakat Mesir menjadi tanda adanya salah pengertian terhadap hidup dan tidak ada kesungguhan juga karena salah pengertian terhadap hidup dan tidak ada kesungguhan juga karena salah pendidikan dan tidak ada perhatian terhadap akhlak. 2. Perkawinan dipandang oleh Muhammad Abduh suatu keharusan sosial. Pilihan dalam kawin sesuai dengan tabiat manusia sebagai makhluk yang berpikir yang mempunyai kecondongan naluri untuk mengadakan kerjasama dengan orang yang disukainya. 3. Ia juga menyebutkan tentang bid'ah yang sampai di mana bid'ah ini menunjukkan penyelewengan dalam akidah. Di antaranya adalah ziarah ke kubur wali-wali. 4. Ia mencela keras main suap atau riswah yang dipandangnya sebagai tanda kemerosotan akhlak dan kehilangan rasa akan kewajiban. 5. Acuh tak acuh terhadap kepentingan umum juga menjadi noda masyarakat Mesir dan masyarakat Islam pada umumnya. 3. Segi akidah. 2 hal yang dibicarakan dalam segi ini yaitu A. Akidah Jabariyah. Muhammad Abduh memandang bahwa pengabdian diri secara mutlak terhadap mazhab-mazhab dan kitab-kitab yang sekarang pada masa-masa akhir Islam tidak saja bertalian dengan lemah kepribadian keilmuan pada masanya dan tidak sejalan dengan kepribadian Islam yang pertama dalam langkah-langkah positif dan baik terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga berhubungan erat dengan akidah atau paham Jabar. Akidah Jabar bukan saja seorang merasa lemah di depan Tuhan, tetapi juga lemah di depan orang lain. Karena akidah Jabar pada hakikatnya hanya bisa hidup atas penghapusan kepribadian dan wujud diri sendiri. Meskipun seharusnya penghapusan ini hanya terjadi dalam hubungan dengan Tuhan saja, tetapi karena kelemahan kepribadiannya, ia menganggap bahwa penghapusan tersebut juga berlaku dalam hubungannya dengan sesama makhluk.
Muhammad Abduh tidak puas kalau kepercayaan seorang mukmin adalah kepercayaan jabar, sebab kepercayaan ini sudah barang tentu akan mengakibatkan kelemahan manusia yang menyebabkan ia kehilangan daya kreasi dan posisi dalam hidupnya. Karena itu, Muhammad Abduh menentang paham jabar dan menyerukan paham ikhtiar agar seorang muslim menjadi orang yang kreatif. B. Hubungan akal dengan wahyu. Dalam menjelaskan hubungan akal dengan wahyu atau dengan perkataan lain antara golongan rasional dengan golongan tekstualis dalam Islam, pendapat Muhammad Abduh sama dengan pendapat Ibnu Rushd yang hidup pada abad ke-6 Hijriah dan dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, yaitu bahwa wahyu mesti sesuai dengan akal. Ia mengatakan sebagai berikut: Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir menggunakan akal pikiran tentang gejala-gejala alam yang ada di depan kita dan rahasia-rahasia alam yang mungkin ditembus untuk memperoleh keyakinan tentang apa yang ditujukan Tuhan kepada kita. Al-Quran melarang kita bertaklid sewaktu menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu yang dicela karena mereka merasa cukup mengikuti nenek moyangnya. Taklid adalah sesuatu kesesatan yang dapat dimengerti akal terdapat pada hewan, akan tetapi tidak pantas sama sekali pada manusia. 4. Segi pendidikan dan tuntutan umum. Sebagai seorang pembaharu atau modernis, ide dan pemikiran Muhammad Abduh mencakup dalam berbagai bidang. Menurut Al-Bahi, pemikiran Abduh meliputi segi politik dan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinan. Walaupun pemikirannya mencakup berbagai segi, namun bila diteliti dalam menggagas ide-ide pembaharuannya, Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Di antara pemikirannya tentang pendidikan dapat dilihat pada penjelasan dan histori sebagai berikut. A. Sistem dan struktur lembaga pendidikan. Dalam pandangan Muhammad Abduh, ia melihat bahwa semenjak masa kemunduran Islam, sistem pendidikan yang berlaku di dunia Islam lebih bercorak dualisme. Bila diteliti secara seksama, corak pendidikan yang demikian lebih banyak dampak negatif dalam dunia pendidikan. B. Kurikulum. 1. Kurikulum Al-Azhar. Kurikulum perguruan tinggi Al-Azhar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Dalam hal ini, ia memasukkan filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Al-Azhar. Upaya ini dilakukan agar outputnya dapat menjadi ulama modern. 2. Kurikulum sekolah dasar. Ia beranggapan bahwa dasar pembentukan jiwa agama hendaknya sudah dimulai semenjak kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran hendaknya dijadikan sebagai inti semua mata pelajaran. 3. Kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Ia mendirikan sekolah menengah pemerintah untuk menghasilkan tenaga ahli dalam berbagai bidang administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Melalui lembaga pendidikan ini, Muhammad Abduh merasa perlu untuk memasukkan beberapa materi, khususnya pendidikan agama, sejarah Islam, dan kebudayaan Islam. Di madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Al-Azhar, Muhammad Abduh mengajarkan ilmu mantik, filsafah, dan tauhid. Sedangkan selama ini Al-Azhar memandang ilmu mantik dan filsafah itu sebagai barang haram. Di rumahnya, Muhammad Abduh mengajarkan pula kitab Tahzib al-Akhlaq susunan Ibnu Maskawais dan kitab Sejarah Peradaban Eropa susunan seorang Perancis yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Al-Tuhfat al-Adabiyah fi Tarikh Tamadun al-Mamalik al-Auribiyah. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengaruh Muhammad Abduh di dunia Islam. Pendapat Muhammad Abduh tersebut di Mesir sendiri mendapat sambutan dari sejumlah tokoh pembaharu. Murid-muridnya seperti Muhammad Rashid Ridho meneruskan gagasan tersebut melalui majalah Al-Manar dan Tafsir Al-Manar. Kemudian Qasim Amin dengan bukunya Tahal Al-Mar'ah, Farid Wajdi dengan bukunya Dairat Al-Ma'arif, Syekh Tahtawi Jauhari melalui karangannya Al-Taj Al-Marsuh bi Al-Jawahir Al-Quran wan Al-Ulum.
pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal dari kebangkitan umat Islam awal abad ke-20. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam, sehingga di berbagai negara Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis Muhammad Abduh. Kemudian saya akan memberitahu karya-karya Muhammad Abduh. Beberapa karya-karya Muhammad Abduh yaitu sebagai berikut. 1. Risalah Al-Waridat pada tahun 1874. Kedua, Hasyiah ala Syar al-Aqaid al-Ududiyah pada tahun 1876. 3. Najah al-Balaghah pada tahun 1885. 4. Al-Rad ala al-Dahriyyin diterjemahkan pada tahun 1886. 5. Syarh Kitab Al-Basyair Al-Nasraniyah fi Al-Ilmi Al-Mantiq pada tahun 1888. 6. Maqamat Badi Al-Zaman Al-Hamdani pada tahun 1889. 7. Taqrir fi Islah Al-Mahakim Al-Syar'iyati pada tahun 1900. 8. Al-Islam wa Al-Nasraniyah ma'a Al-Ilm wa Al-Madaniyah pada tahun 1903. 9. Risalah Al-Tauhid disusun pada tahun 1897. 10. Tafsir Al-Manar. Jadi kesimpulan dari cerita Muhammad Abduh adalah Muhammad Abduh adalah seorang yang memberikan penghargaan tinggi pada kekuatan akal. Meskipun demikian, ia tetap memandang penting fungsi wahyu bagi akal. Konsep teologi yang demikian itu berakibat pada keyakinannya bahwa manusia itu mempunyai kebebasan berpikir dan berbuat. Salah satu buktinya, dia menentang keras terhadap taklid. Kemudian Muhammad Abduh juga mempunyai ide-ide yang brilian dalam bidang pendidikan. Ia menginginkan adanya perubahan terhadap pendidikan demi kemajuan umat Islam. Usaha kerasnya untuk merealisasikan idenya itu tak jarang menemui tentangan dari umat Islam itu sendiri. Ini juga terbukti, yakni terjadinya perubahan kurikulum yang mana Muhammad Abduh memasukkan ilmu-ilmu barat, yaitu ilmu filsafat, logika, dan juga ilmu pengetahuan modern. Bukan hanya itu, Muhammad Abduh adalah orang yang menentang tentang keyakinan Jabariyah, yaitu hanya merasa lemah baik kepada Tuhan ataupun orang lain. Karena menurutnya bahwa kita manusia harus berikhtiar, harus mempunyai jiwa kreatif. Dengan demikian, sikap rasional yang digagas Muhammad Abduh sangat diperlukan untuk kemajuan Islam, bagaimana kemajuan yang telah terjadi di masa lampau. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.